Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan hari ini pembelajaran matematika kelas 8 MTSN 1 Kapuas bersama Ibu Seri Rahmawati PD. Materi kita bab 4 hari ini tentang statistika. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian statistika. Kedua, pengertian analisa data. Tiga, analisa data dalam bentuk tabel. Keempat, analisa data dalam diagram batang. Dan yang kelima, analisa data dalam diagram lingkaran. Pengertian statistika. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan data, meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data. Istilah-istilah dalam statistika yang sering kita pakai, yang pertama A, datum, yaitu anggota dalam data, data tunggal. B, populasi, yaitu keseluruhan objek yang diamati. C, sampel, yaitu beberapa objek dari populasi yang diamati secara langsung. Contoh, kepala sekolah SMP Taruna ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di SMP tersebut. Tentukan populasi dan sampel dari penelitian tersebut. Kita jawab, populasinya adalah seluruh siswa SMP Taruna. Nah, sedangkan sampelnya adalah beberapa siswa dari setiap kelas yang diambil secara acak di SMP Taruna. C, frekuensi, yaitu jumlah data tertentu yang memiliki karakter yang sama. Misal, frekuensi atau jumlah anak berusia 13 tahun. Misalnya ada 8 orang. Nah, 8 orang ini adalah frekuensinya. Kedua, pengertian analisa data. Pengertian analisa data adalah suatu proses atau upaya pengolahan data menjadi sebuah informasi baru agar karakteristik data tersebut menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan, khususnya yang berhubungan dengan penelitian, atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Nah, di sini nanti ada berbentuk dalam diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Ketiga, analisa data dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel jumlah produksi pakaian dari suatu perusahaan garment, perusahaan pakaian, maksudnya selama 5 bulan pertama di tahun 2015. Di sini ada 2 kolom. Kolom yang pertama bulan dari Januari, Februari, Maret, April, Mei. Kolom yang kedua jumlah produksi. Di sini dalam kodi, 20 kodi dan seterusnya. Perlu diingat, 1 lusin sama dengan 12 buah, 1 gross sama dengan 12 lusin sama dengan 144 buah, dan 1 kodi sama dengan 20 buah. Nah, dari tabel hal-hal apa saja yang perlu dianalisa? Yang pertama, produksi terendah. Yang kedua, produksi tertinggi. Yang ketiga, jumlah total produksi selama 5 bulan. Nah, dari tabel kita baca produksi terendah. Perhatikan, adalah nilai terendah. Di sini adalah pada bulan Februari sebanyak 16 kodi. Nah, itu terjadi pada bulan Februari dengan jumlah produksi 16 kodi. Kita perhatikan lagi produksi tertinggi. Perhatikan, terjadi pada bulan Maret dan Mei sebanyak 24 kodi. Jadi kita kesimpulan yaitu pada bulan Maret dan April, Ibu di sini Maret dan Mei. Maret dan Mei dengan jumlah produksi 24 kodi. Nanti diperbaikilah masing-masing.
Berikutnya nomor 3, jumlah total produksi selama 5 bulan. Nah, jumlah total sudah ada pada bagian bawah, kita tambahkan saja 20 tambah 16 tambah 24 tambah 20 tambah 24. Jadi total keseluruhan frekuensi atau jumlah total produksi selama 5 bulan sejumlah 144 kodi. 4. Analisa data dalam diagram batang. Nah, di sini diagram batang mewakili diagram garis karena cara membacanya sama. 5 orang sales buku mampu menjual buku-buku berdasarkan diagram di bawah ini. Perhatikan diagram ini, yang pertama adalah judul diagram penjualan buku. Yang vertikal adalah yang vertikal atau tegak adalah frekuensi, banyaknya frekuensi. Sedangkan yang mendatar atau yang horizontal adalah uraiannya. Nah, di sini adalah nama salesnya. Buatlah analisa sederhana tentang A. Paling sedikit buku terjual oleh sales titik. B. Paling banyak buku terjual oleh sales titik. C. Jumlah buku yang terjual oleh kelima sales. Hasil analisa dari diagram batang di samping. A. Paling sedikit buku yang terjual adalah, perhatikan di sini bisa kita baca, Bayu menjual 500 buku, Dani 450. Nah, di sini setengahnya adalah 50. Nah, ini adalah kelemahan dari diagram batang. Kalau seperempatnya 25, setengahnya 50, dan 3/4-nya 75. Berikutnya Budi 600 buku, Ronald 550 buku, dan Sigit 450 buku. Nah, dari analisa tadi kita lihat batang yang paling pendek di sini adalah Dani dan Sigit. Jadi paling sedikit penjualannya adalah 450 buku dijual oleh sales Dani dan sales Sigit. Paling banyak berarti pada batang yang paling tinggi, yaitu pada sales Budi sebanyak 600 buku. Jadi paling banyak 600 buku dijual oleh sales Budi. Berikutnya jumlah buku yang terjual oleh kelima sales adalah jumlah buku yang dijual. Kita tambahkan Bayu, Dani, Budi, Ronald, dan Sigit. Tambahkan semua. 500 tambah 450 tambah 600 tambah 550 tambah 450 sama dengan 2550 buku. Kelima, analisa data dalam diagram lingkaran. Diagram lingkaran di bawah ini adalah data 300 orang tua siswa di MTSN 1 Kapuas berdasarkan jenis pekerjaannya. Buatlah analisa tentang banyaknya orang tua dari setiap jenis pekerjaan. Nah, di sini ada diagram lingkaran dengan judul Diagram Jenis Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas 9. Nah, di sini nanti ada dua, satu menggunakan persen, satu menggunakan derajat. Ibu contohkan dulu yang menggunakan persen. Nah, di sini ada pekerjaan sebagai petani 10%, diagram lingkaran, PNS 20%, pegawai swasta 25%, pedagang 30%, dan wira swasta 15%. Dari kasus pada soal ini yang diminta untuk dianalisis adalah berapa banyaknya atau frekuensi setiap jenis pekerjaan. Nah, di sini diketahui jumlah seluruh orang tua siswa tadi adalah 300 orang. Nah, untuk menjawab banyaknya petani, perhatikan petani tadi sama dengan 10%. Berarti 10% dari banyaknya orang tua tadi. 10% dari 300 sama dengan 30 orang. B. PNS banyaknya 20% dari 300. Berarti
berarti 20 per 100 kali 300 sama dengan 60 orang. C. Pegawai swasta 25% dari 300 berarti 25 per 100 dikali 300 sama dengan 75 orang. Berikutnya pedagang 30% dari 300 orang sama dengan 30 per 100 dikali 300 orang sama dengan 90 orang. Yang terakhir wira swasta sama dengan 15% dari 300 orang sama dengan 15 per 100 dikali 300 orang sama dengan 45 orang. Koreksi. Nah, kita cek apakah pekerjaan kita sudah betul apa masih salah. Jika dijumlahkan seluruhnya sama dengan 300. 30 tadi petani ditambah 60 PNS tambah 75 pegawai swasta, 90 pedagang dan 45 orang wira swasta. Apakah benar kalau kita jumlahkan semuanya sama dengan 300? Nah, 30 tambah 60 tambah 75 tambah 90 tambah 45 hasilnya adalah 300. Jadi pekerjaan kita atau analisa kita sudah benar. Data jumlah produksi sepatu berbagai merek pada suatu industri rumah tangga. Di sini kita menggunakan derajat. Sepatu D 45 derajat, sepatu A 35 derajat, sepatu B 70 derajat, dan sepatu C 210 derajat. Jika sepatu D sebanyak 225 pasang, hitunglah banyak sepatu A, B, dan C. Pembahasan. Diketahui sepatu D dengan sudut pusat 45 derajat sama dengan 225 pasang sepatu. Maka banyak sepatu A, karena kita ditanya banyak sepatu A, sama dengan sudut pusat A dibagi sudut yang diketahui kali nilai yang diketahui. Banyak sepatu A sama dengan sudut pusat A tadi, A, perhatikan yang warna hijau, 35 derajat. Per sudut yang diketahui tadi di soal adalah sepatu D. Banyaknya diketahui 225 pasang. Sudutnya 45 derajat. Sekali lagi 35 derajat per 45 derajat sudut yang diketahui dikali 225 pasang nilai yang diketahui. 35 per 45 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 5. 35 dibagi 5 7, 45 dibagi 5 9. 7 per 9 kali 225. Maka banyak sepatu A adalah, kalian bisa hitung sendiri, hasilnya adalah 175 pasang. Jadi banyak sepatu A yang diproduksi sebanyak 175 pasang sepatu. Banyak sepatu B sama dengan sudut pusat B, ini ganti dengan B, per sudut yang diketahui dikali nilai yang diketahui. Banyak sepatu B, sekali lagi tadi sudut pusat B adalah, perhatikan yang warna ungu 70 derajat per sudut yang diketahui tadi 45 derajat. Nilai yang diketahui 225 pasang. 70 per 45 masing-masing dibagi 5 hasilnya 14 per 9 kali 225 hasilnya adalah 350 pasang. Jadi banyak sepatu B yang diproduksi sebanyak 350 pasang sepatu. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Banyak sepatu C. Nah, sini Ibu lupa menggantikan sudut pusat C per sudut yang diketahui dikali nilai yang diketahui.
Banyak sepatu C, sudut pusat C tadi, C yang berwarna oranye, yang besar 210 derajat per 45, sudut yang diketahui di atas, kali 225 nilai yang diketahui tadi. 210 per 45 kita bagi 5, kita sederhanakan. Hasilnya adalah 42 per 9 dikali 225. Hasilnya 1050 pasang. Jadi banyak sepatu C yang diproduksi sebanyak 1050 pasang sepatu. Sebagai latihan pada pertemuan hari ini akan diberikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.